kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Dia menggunakan undang-undang atau pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP, apalagi khususnya pasal. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia kamu jujur. Tuhan Yesus berkata. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu kan? Mohon berkata jujur anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Cuman itu yang saya minta, kejujuranmu itu. Apa yang diperlakukan Ferdy Sambo, apa yang diperlakukan Kuat Maruf dan RR, begitu juga dengan PC. Karena selama ini ya, PC selalu berbelit-belit. Tolong jelaskan apa salah di kami. Jujurlah. Jangan buat hati kami sakit lagi. Jangan ikuti lagi skenario bohong mereka. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yus, terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yus setega itu melakukan pelecehan. Semua kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di episode operasi yang ke-19. Teman-teman, di episode kali ini teman-teman saya ingin sedikit upgrade ya. Update maksudnya, update apalah gitu. Perkembangan kasus dari pembunuhan Brigadir J yang sekarang sudah memasuki agenda-agenda persidangan ya teman-teman. Sampai pada saat video ini kita buat, agenda persidangan terakhir itu kalau untuk Barada Eliezer itu sudah sampai kepada pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan yang pertama, dan untuk yang lainnya masih berhenti di putusan sela. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang pada saat kemarin Ferdy Sambo dan kawan-kawan selain Barada Eliezer itu mengajukan eksepsi atau nota keberatan, dan Eliezer sendiri yang tidak ya, langsung kepada pokok perkara, masuk setelah dakwaan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sedikit ya, kita refresh ke belakangnya, ada yang unik ya teman-teman. Pada saat para kuasa hukum, baik kuasa hukum Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan lain-lain itu banyak mengadopsi apa ya? Menurut saya cara pandang yang salah ya tentang eksepsi. Saya yakin mereka itu tentu sudah merupakan advokat profesional ya. Paling tidak sudah banyak menangani case-case pidana pada khususnya gitu. Nah, tetapi kemudian memang ini sering terjadi pemanfaatan kesempatan untuk eksepsi digunakan dengan dipaksakan, itu sering memang terjadi ya di dunia penegakan hukumnya. Sering memang terjadi bahwa eksepsi akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dari berdasarkan apa yang saya amati ya selama ini, berdasarkan apa yang saya amati sejak saya memang konsen ke hukum, eksepsi kalau di hukum pidana itu kemungkinan untuk diterima itu hampir 10% pun mungkin nggak ada ya dari seluruh perkara yang ada di Indonesia. Jadi sangat kecil sebenarnya kemungkinan untuk eksepsi itu bisa diterima. Karena apa? Karena memang ya tentu kejaksaan sebagai alat negara
punya standarisasi dalam hal penyusunan dakwaan itu tentu punya standarisasi. Karena apa lagian dan teman-teman, eksepsi itu sebenarnya hanya hal-hal yang bersifat formal yang dipersoalkan. Nah, contoh ada di dalam alasan yang dapat diajukan eksepsi itu salah satunya adalah mengenai kompetensi mengadili, kewenangan absolutnya, ya, kewenangan absolut pengadilan lah gitu. Artinya dia di mana bisa diadili di mana gitu. Apakah di PN ini, PN ini seperti itu. Nah, teman-teman, apakah mungkin? Jadi ini agak sulit ya untuk menyatakan bahwa ini bisa benar ya. Karena hanya kasus-kasus yang kompleks saja yang bisa memungkinkan bahwa ada dui pemahaman terhadap kewenangan mengadili ini. Karena kalau misalnya kasusnya seperti pembunuhan itu ya udah jelas ya, kejadiannya di mana ya pengadilan di wilayah itu yang berwenang mengadili. Dan itu pasti sudah jelas, bahkan sudah jelas di tingkat penyelidikan malah. Ya, artinya bukan hanya jaksa saja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hal-hal yang bersifat formal dalam suatu dakwaan, misalnya nama, tempat, tanggal, waktu, dan segala macam itu tentu juga agak sulit untuk terjadi, itu kurang lengkap, itu agak sulit ya. Karena tentu kejaksaan juga dalam menerima berkas dari penyidik, dalam hal ini dari kepolisian, tentu dia tidak akan P21 kalau hal-hal yang seremeh itu aja nggak akan lengkap gitu. Jadi itu sangat nihil untuk terjadi gitu ya. Bukan tidak mungkin, tapi sangat hampir tidak mungkin terjadi lah gitu kira-kira. Nah, selebihnya teman-teman, ada sedikit peluang tentang dakwaan yang cermat. Nah, ini satu poin yang selama ini menjadi sasaran dari eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum, khususnya dalam kasus ini ya. Nah, dakwaan yang cermat itu kemudian kita kan tidak punya pengertian yang jelas. KUHAP atau KUHAP ya. KUHAP juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang cermat itu tidak ada gitu. Sehingga banyak dilarikan kepada hal-hal yang menyangkut urutan peristiwa yang tidak jelas, tidak runtut, ada yang berkurang, ada yang dikurangi gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikurangi itu menurut persepsi para penasihat hukum terdakwa ya, baik di Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Ricky Rizal maupun Kuat Maruf, itu berdasarkan persepsi mereka itu adalah yang dikurangi adalah hal-hal yang sebenarnya diterangkan oleh klien mereka alias terdakwa sendiri gitu. Itu yang dianggap tidak dimasukkan sehingga dianggaplah bahwa dakwaan itu tidak cermat. Padahal banyak sebenarnya keterangan-keterangan itu memang dari dakwaan itu yang mengambil keterangan dari Barada Eliezer gitu teman-teman. Sehingga kemudian dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi BAP dari terdakwa yang sudah ditanyakan atau diperiksa dari terdakwa sendiri. Sehingga kemudian dianggap bahwa itu tidak cermat. Nah, sementara teman-teman kalau kita lihat ya, ada pemahaman di dalam hukum pidana yang harus kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya keterangan saksi itu hanya benar menurut keterangan terdakwa itu hanya berlaku atau hanya bisa diakui kebenarannya bagi dirinya sendiri gitu. Artinya tidak ada kewajiban kepada penegak hukum baik itu kejaksaan ataupun pengadilan untuk mengakui, untuk membenarkan, untuk mengiyakan keterangan terdakwa. Itu teman-teman. Nah, lalu kenapa keterangan atau BAP dari Barada Eliezer yang banyak dikutip oleh penuntut umum? Ya, karena pada saat ini Barada Eliezer kan, jangan lupa, Barada Eliezer kan merupakan justice collaborator. Tentu keterangan-keterangannya banyak diadopsi oleh penuntut umum. Itu kan hal yang sangat wajar. Kita nggak usah dulu bicara bahwa itu keterangannya benar atau keterangannya salah atau keterangannya keliru atau keterangannya ngasal atau bagaimana. Tetapi kan hakim akan melihat itu nanti. Hukum akan sampai kepada kebenarannya gitu. Nah, tetapi pada saat pembuatan dakwaan itu tentu penuntut umum mengadopsi keterangan Barada Eliezer. Wajar dong. Semua penuntut umum dalam perkara ini mengadopsi keterangan Barada Eliezer karena apa?
karena merupakan justice kolaborator. Itu sah-sah saja gitu. Itu sah-sah saja dan tidak salah gitu. Nah, lalu kemudian teman-teman, kalau kita lihat ya, ada hal yang menarik dari sikap Barada Eliezer, di mana dia tidak mengajukan eksepsi, ya, karena menganggap bahwa surat dakwaan sudah cermat dan terkait hal-hal yang kurang, ya, itu akan masuk ke dalam ranah pembuktian saja dari pihak korban dari pihak terdakwa gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa ini adalah suatu statement yang tepat, tetapi kebetulan dapat dipergunakan karena gini. Tentu para pencari keadilan di pengadilan itu akan mencari cara bagaimana mereka bisa berada di posisi yang paling menguntungkan secara hukum gitu. Nah, dalam hal ini Barada Eliezer, kita nggak usah lihat dia sebagai seseorang yang polos, tidak berdosa karena tahu dia udah juga menembak ya. Kita nggak usah tempatkan juga dia dalam titik terkasihan gitu ya. Kita juga harus lihat bahwa dia secara wajar akan berusaha untuk mengurangi hukumannya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara itu tadi, tidak mengajukan eksepsi dan meminta menghadirkan 4 tersangka lainnya. Teman-teman, pada saat sidang pembacaan dakwaan selesai, maka melalui kuasa hukumnya Barada Eliezer meminta hakim untuk memeriksa lebih dahulu 4 tersangka lainnya. Nah, teman-teman, secara umum, secara pasti, ya, saya meyakini bahwa kuasa hukum Barada Eliezer itu tentu sudah paham. Itu tidak akan mungkin terjadi karena biasanya dan lazimnya pemeriksaan itu biasa dimulai dari korban dulu, saksi korban dulu. Nah, jadi itu sangat tidak mungkin dilakukan. Nah, itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi kemudian disampaikan di persidangan sampai 2 kali ya. Sampai hakim juga mengatakan bahwa mohon maaf kepada saudara penasihat hukum tanpa mengurangi hak saudara, begini. Dan akhirnya hakim menyampaikan itu yang sebenarnya saya yakin sudah diketahui oleh kuasa hukum bahwa itu memang harus terjadi gitu. Bahwa yang diperiksa lebih dahulu memang harus berasal dari korban dulu. Nah, teman-teman, tapi kenapa itu kemudian dilakukan? Nah, inilah yang harus kita lihat. Ada 4 teori pembuktian yang dikenal di dunia seperti yang saya sudah sampaikan di dalam episode sebelumnya ya, di obat ya kemarin. Obat episode 14 ya, pada kasus Julianto ya kemarin. Nah, di antara yang 4 itu, ya, di antara yang 4 itu, yang kita gunakan adalah pembuktian undang-undang secara negatif atau ya pembuktian undang-undang secara negatif ini dia menggunakan undang-undang atau pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP, apalagi khususnya pasal 183 184 ya. Nah, kemudian dicampur dengan keyakinan hakim ya, keyakinan hakim. Artinya apa? Ada unsur keyakinan hakim yang mempengaruhi pembuktian dalam suatu perkara pidana. Nah, sehingga apa yang mau dikejar? Ya, apa yang mau dikejar dari peristiwa itu? Ya? Apa yang mau dikejar dari? Kenapa saya kemudian sampaikan bahwa ini adalah salah satu cara untuk salah satu upaya untuk mencari keuntungannya di dalam persidangan ya. Tadi saya sampaikan seperti itu ya. Karena apa? Karena dengan dia melakukan itu, dengan dia tidak melakukan eksepsi, dengan dia meminta untuk menghadirkan terdakwa-terdakwa yang lain, itu tentunya akan membentuk atau mempengaruhi atau setidak-tidaknya menyentuh keyakinan hakim bahwa secara naluri dia sudah tidak lagi ingin berbelit-belit, dia sudah sangat kooperatif, dan dia sebenar-benarnya ingin mengungkap peristiwa yang sebenarnya dan tidak mau berbelit-belit lagi, tidak mau melakukan pembelaan diri yang bermacam-macam lagi. Saya meyakini itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Ya, jadi teman-teman setelah mendengarkan penjelasan saya yang sedikit itu, jangan langsung berpikir bahwa itu salah. Tentu tidak salah.
dan itu sah-sah saja dilakukan oleh terdakwa. Ya, sepanjang dia memang punya kesempatan dan punya karakter yang demikian. Artinya begini, kalau memang Barada RE punya kesempatan dan punya keinginan dan punya hati yang tulus untuk melakukannya, ya apapun yang bisa mendukung perbuatannya itu tentu adalah sah gitu. Nah, yang sangat lucu menurut saya itu adalah ketika Bribka RR. Oke, sebelum sampai ke sana, nah pada saat sidang pertama pemeriksaan Barada RE pada hari Selasa atau Rabu ya saya lupa. Nah, itu dia benar-benar melakukan suatu adegan yang sangat mengharukan ya teman-teman. Dia berlutut di depan orang tua korban. Dia berlutut dan dia menerima semua cacian dalam kata-kata halus ya, semua umpatan, semua kata-kata, semua tangis dia terima, dia lapang dada menerima itu di dalam ruang sidang ya, dan disaksikan oleh semua orang. Dia dikatakan sebagai pembunuh, dia begini dan diminta untuk jujur ya. Itu dia lakukan dengan sangat, menurut saya sangat gentle ya. Bagaimanapun saya harus mengakui itu. Saya sendiri agak terharu ya teman-teman. Karena bagaimanapun jika saya mengasumsikan Barada RE benar-benar adalah orang yang tidak dapat berbuat apa-apa pada saat kejadian, maka tindakan dia menerima cacian, artinya cacian saya bilang dengan kata-kata halus ya, karena tidak mungkin disampaikan dengan kasar. Cacian dari keluarga korban, menerima kata-kata, menerima umpatan, menerima semua diterima dengan sangat lapang dada dan bahkan dia juga ikut menangis ya. Dan ada kata-kata terakhirnya yang mengatakan bahwa sampai saat ini saya sangat tidak percaya bahwa Bang Yos melakukan pelecehan. Nah, itu yang menjadi kunci teman-teman. Itu yang menjadi kunci yang harus kita pegang, bahwa Barada RE benar-benar tidak menginginkan berbelit-belit lagi. Karena apa? Karena satu fakta yang dia tidak akui tentang pelecehan terjadi. Nah, teman-teman, lalu kemudian apa yang lucu yang tadi sempat saya singgung sebelumnya? Yang lucu adalah Barada RR. Barada RR juga mengaku berdasarkan kutipan wawancara dengan kuasa hukumnya akan meminta maaf kepada keluarga korban, karena bagaimanapun nanti teman-teman saksi korban akan berkeliling ke semua persidangan terdakwa ya, karena kebetulan kan sama peristiwanya. Nah, dia akan akan meminta maaf kepada keluarga korban karena tidak dapat mencegah peristiwa itu. Jadi permintaan maafnya karena itu ya teman-teman. Bukan karena dia merasa bersalah. Ya. Artinya apa? Ini bukan permintaan maaf yang tulus. Gitu. Tentu dia, ya, kalau Barada RR itu, Bribka RR maksud saya, Bribka RR ya. Tentu dia masih berposisi sebagai orang yang ingin benar. Gitu. Orang yang ingin benar. Ya, jadi tentu dia bukan orang yang mengaku salah, tidak seperti Barada RE ya, gitu. Tentu saya tidak tahu, kita lihat aja di persidangan berikut apakah akan bisa dimaafkan atau bagaimana. Nah, tapi itu ya kembali kepada keluarga korban. Tetapi yang saya mau sedikit lihat nanti kasus ini adalah ya kalau kita mau berbicara tentang pembuktian, tentu ini sebenarnya pembuktiannya nanti seakan-akan berulang ya teman-teman. Misalnya contoh, ketika saat ini kita udah melihat kehadiran keluarga korban, karena memang merupakan saksi korban ya, di persidangan Barada RE, maka semuanya akan berjalan seperti itu. Begitu juga nanti dalam hal yang berikutnya. Nah, paling nanti perbedaannya teman-teman, kalau teman-teman ikuti nanti kasus ini, perbedaannya hanya ketika saksi dari terdakwa yang dihadirkan. Artinya saksi dari kuasa hukum yang mana setiap kuasa hukum tentu akan mempunyai cara tersendiri untuk menghadirkan saksinya. Jadi belum tentu sama. Tapi kalau dari kejaksaan seperti itu ya, keluarga korban dan sebagainya nanti, itu tentu akan sama. Jadi ya sama-sama kita nantikan aja ya teman-teman bagaimana berjalannya kasus ini, dan semoga hakim bisa membuka fakta yang seterang-terangnya dan bisa memutus dengan seadil-adilnya. Ya kalau misalnya kita mau bicara prediksi ya, kalau saya pribadi, saya yakin memang ini keempatnya akan dihukum. Tetapi saya mengharapkan adanya kejutan akademis ya, yang sifatnya bisa menjadi
mungkin bisa menjadi pedoman atau pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di kemudian hari, dari putusan hakim, dari bagaimana hakim bisa memutus yang seadil-adilnya. Saya lebih condong, lebih menarik terhadap Baradae, karena bagaimanapun Baradae adalah orang yang juga bersalah, bahkan menjadi eksekutor. Tetapi kemudian bagaimana hakim nanti bisa melihat fakta-fakta, ya kita nggak tahu ya, kita nantikan saja bagaimana hakim bisa mengungkap yang seterang-terangnya, karena tentu akan ada kalanya kejutan-kejutan itu bisa muncul di dalam pembuktian, bahkan bisa muncul dari keyakinan hakim. Nah, teman-teman, demikian operasi episode kali ini, dan semoga teman-teman berkenan untuk operasi-operasi episode berikutnya. Sampai jumpa.